Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mungkin teman-teman baru lihat ya muka-muka kita kayak gini. Itu sebenarnya kita tuh siapa sih? Kita itu adalah tim medianya Karib. Jadi kita itu adalah orang-orang yang berada di belakang dari sosial medianya Karib dan juga seperti YouTube, live streaming, foto, video, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah kita di sini. Nah, di sini saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman media lainnya. Ini teman-teman media lainnya. Ayo, tepuk tangan. Ya, mungkin kita bisa kenalin ya satu persatu orang-orangnya. Kita kenalin aja anggota-anggota kita ya. Ini ada siapa aja nih? Siapa namanya, Mas? Jamal Prayoga. Oh, Mas Jamal Prayoga. Ini bagian apa? Bagian fotografer. Fotografer. Sosmed. Oh, sosmed. Udah. Oh, udah. Fotografer sama sosmed. Fotografer sama sosmed. Ya, saya Arifin, apa Sigit. Bagian apa? Aku sekretaris, aku fotografer, ada sosial media juga, Bagian apa? sama streaming juga. Wah, mantap. Ini emang yang ngambil semua kerjaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tuh di sosial media nih yang ituin dia nih. Jadi kalau ada apa-apa selain dia aja nih. Gitu. Next, silakan. Assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Abbas. Saya tim Hore di media. Maksudnya mau ada sih. Ya bagiannya live streaming sih. Live streaming ya? Iya live streaming. Oke, ini Kak Abbas itu bagian live streaming guys. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat di YouTube itu kalau misalnya kita lagi ada acara-acara besar, nah yang live streaming itu Kak Abbas gitu. Terus ada Kak Arifin tadi katanya live streaming itu yang biasa SMS 2 live streaming begitu. Oke, next ada siapa lagi? Ini lihat sini nih. Pando itu ya. Sekarang Jadi gue langsung nih. Iya langsung. Gue kenalkan nama gue Ari. Gue sebagai desain digital. Apa? Desain digital. Desain digital. Digital. Oke, desain digital. Iya, jadi Arik ini juga salah satu desainer ya. Teman-teman ya. Apa desainer dari Instagram Karib. Jadi kalau misalnya ada flyer, pamflet kayak gitu-gitu story, nah itu yang desain salah satunya Arik. Oke, next. Selanjutnya, lihat sini. Ya, ya kenalin nama gua Andi di Media Karib, jadi admin sosial media sama videographer. Ya, jadi Andi ini salah satu sosial media juga ya guys ya. Apa namanya? Yang megang akun Instagram Karib. Ini dia jadi sama barengan sama ini bertiga. Jadi admin Karib itu ada 3 orang. Ada Jamal, ada Arifin, ada Andi. Oke, next. Nah, dari sini. Hai, nama saya Anissa. Bagian desain. Nah, itu aja. Nah, ini Anissa ini salah satunya bagian desain ya, teman-teman ya. Gue juga. Jadi desain tuh ada 2 orang, ada Arik sama ada Anissa. Kerjanya sama, Kak Anissa juga itu dia bagian desain flyer kayak ya acara-acara yang udah beberapa kita jalani lah. Itu nah ini desainnya itu mereka berdua. Udah ya? Gitu. Ya udah kita. Ya next silakan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Saya ada untuk di Karib ini sebagai copywriternya. Udah sih itu aja. Oh, Tim follow up. Nah ya jadi ya teman-teman kalau misalnya teman-teman ngeliat caption panjang banget tuh ya di Instagram Karib. Nah ini yang bikin doi ya. Yang bikin Kayuli itu jadi captionnya panjang banget gitu. Nah itu yang bikin si Kayuli. Oke. Aduh. Iki belum kenalin diri. Iya. Oh iya, Iya. belum. Gimana belum kenalin Iya. Buat kepalin. Aduh. Ini apa namanya? Koor juga ya. Wakil koor. Koor itu apa sih? Koordinator. Wakil koordinator media gitu. Oke. Ketuanya siapa? Yang Ketuanya. tinggal saya doang ya. Berarti ya udah kita kenalin dulu ya.
Ditanya tuh, ditanya. Oh iya. Siapa? Siapa sih Namanya yang siapa? nama saya Rizky ya teman-teman ya. Saya nih ketua koordinasi media. Oh, Kak Rizky. Hai Kak Rizky. Hai. Kerjaan saya apa? Semuanya ya. Semuanya. Kita ngapain di sini? Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja sih guys. Jadi maksud dari video ini adalah kita mau memperkenalkan anak-anak media yang biasanya berada di belakang layar gitu kan. Kalau misalnya kayak Adipsos, CR, sama lagi bisnis itu kan mereka sudah pernah masuk di In frame. apa Dalam layar udah. ya, masuk di layar gitu. Jadi sebenarnya ya itu aja sih tujuannya, itu biar teman-teman tahu, sekalian mau pamer juga kita gitu. Ini kita gitu loh. Oke, sekarang teman-teman nih kita mau ngobrol-ngobrol aja nih sebenarnya. Hujan ya? Iya, nggak bakal main sih. Baca doa. Allahumma sholli ala Amin. biar kelihatan Ali. Kembali apa? Oke, jadi teman-teman nih, ini ditanya ada satu pertanyaan ya, tapi pertanyaannya itu dijawab sama semuahan ya. Jadi satu pertanyaan dijawab sama semuahan. Berarti nggak tahu nih. Iya. Satu-satu untuk Satu-satu. tanya kira-kira apa nih? Apa? Apa? Begitu ya. Oke. Tegang nih. Tegang nih. Iya. Kok deg-degan nih? Sosok tegang pada pertanyaan. Iya, padahal udah dibaca. Apa sih nanya apaan? Oke, jadi gini teman-teman. Dulu kan teman-teman nih masuk karib ya. Dulu kapan? Dulu pas masuk pokoknya lah ya. Pas perang. Iya. Dulu teman-teman kan masuk karib nih ya. Pasti kan teman-teman punya alasan gitu. Apa alasannya masuk karib gitu. Terus kenapa masuk tim media gitu? Oke. Mungkin boleh. Dari kanan dulu. Dari yang dekat dulu. Biar ini jangan capek ya. Dari yang dekat dulu, dari yang dekat dulu. Dulu masuk karib. Tahun berapa? Masuk karib ya, masuk karib itu 2022, 2021. Nah, 2020-nya tuh volunteer di Karib Fest 2022. Oh iya. Nah, kenapa media? Karena media tuh dulu ada yang kenal kan Rizky ya. Rizky itu sebelumnya pernah di komunitas sebelumnya bareng lah. Jadi terus masuk bareng sama ke media lagi biar ada partnernya lah kurang lebih gitu. Terus kebetulan mungkin emang seneng emang seneng moto-moto juga kan. Jadi terus masuknya ke ini juga divisi media di bagian fotografer atau videografer juga. Paling itu sih. Oh gitu, oke. Berarti dulu masuknya karena kenalan ya? Ada yang kenal. Orang nih. Enggak dalam juga sih. Kan kita berjuang juga di volunteer. Keren banget. Sasageo. Peace, love, and love. MTV. Oh, gini. Next. Next, Arifin gimana? Tadi pertanyaannya kenapa masuk karib? Ya. Mungkin kalau dibilang masuk itu 2018 bulan Oktober, itu pertengahan. Tapi kalau kenal karib itu dari 2016 atau 17 gitu. Jadi ada temen di karib juga, boleh sebut nama? Boleh. Namanya ada Kak Adam, kenal juga ada dari SMP. Jauh ceritanya nih. Dipersingkat tadi ya. Iya. Jadi masuk karib 2018, lalu dari 2018 sampai 2020 itu masih belum ada divisi kayak sekarang, jadi masih ya luntang-lantung aja ikut-ikutan gitu, bantu sana sini. 2020 di awalnya masuk CR dulu selama 2 tahun di kepengurusan 2020 dan 2021. Lalu 2022 memutuskan untuk pindah ke media. Kenapa? Karena mencoba hal baru aja sih, mungkin bahasa simpelnya gitu, mencoba hal baru, dan juga jadi bisa ketemu teman-teman yang lain juga, bisa lebih berbaur juga sih. Tadi tanya, apakah kemarin di CR nggak berbaur? Enggak juga, enggak. Pasti bakal ditanya gitu. Iya, pengen. Pasti tanya gitu. Saya tahu gitu. Saya salah jawab tapi saya tahu. Iya, betul. Itu kan gue biasanya memancing-mancing. Iya, mancing-mancing. Mancing-mancing kesempatan. Iya. Tadi lempar-lempar gitu. Boleh. Oke. Udah. Iya, 2020. Tadi alasannya iya, udah ya? Udah.
Apa Udah alasannya? mau nambah lagi. Jangan. Billingnya habis. Oh, oke, siap. Oke. Ya next ke Abbas, silakan. Oke, dulu pertama bergabung di tahun 2018 awal. Pertama masuk emang langsung masuk media sih, karena jadi ngelihat kalau dulu namanya bukan media dan komunikasi ya, cuman media aja gitu. Ngelihat apa ya, ngelihat dakwah gitu. Jadi dakwah sekarang kayaknya butuh untuk digitalisasi gitu, bukan sekedar spanduk aja, tapi kita main di medsos juga gitu. Terus kenapa masuk medianya itu juga karena saya senang sama komputer gitu, jadi bukan teknika yang lain, jadi mungkin bisa bantu di bagian itu gitu sih. Masya Allah, ini bagus ya nih jawabannya. Alasannya yang bagus tuh kayak gini nih. Jadi dakwah itu butuh yang namanya perkembangan guys. Jadi nggak cuman apa namanya, jadi fokusnya hilang. Nggak cuman Pasang baliho. iya spanduk, poster. Nah kita juga butuh perkembangan gitu, seperti dimasukin ke sosial media kayak gitu. Oke, lanjut. Ya itu saya sendiri sebenarnya alasan saya bisa ada di media dulu gara-gara saya dulu pas zaman kuliah tahun 2020 itu sudah ngikutin kegiatan dari Karib, dan selama itu belum pernah berani untuk daftar di Karib, tapi pas 2021 saya berani mengajukan diri untuk jadi anak media karena selain ya seperti yang udah teman-teman bilang juga, saya mungkin menambahin aja ya karena saya juga senang komputer, saya juga dulu sering gambar anime, jadi kayak pengen deh kayak karya tuh jadi lebih bermanfaat aja gitu, terus pengen ya udah masuk deh Karib, ternyata keterima, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Istiqomah. Emang diapain? Sabar. Makin. Ini alasannya salah satunya bagus juga ya guys ya. Alasannya salah satunya bagus juga ya. Apa dia karena punya bakat di bidang menggambar anime gitu kan ya. Udah kelihatan kan dari gayanya kan wibu-wibu gitu ya guys ya. Ya jadi dia menyalurkan bakatnya itu ke dakwah, itu masya Allah banget sih. Bagus banget. Ayo silakan next. Kalau saya sih gabung di Karib tahun 2020, awal gabung di Karib. Sebenarnya tahu Karib udah cukup lama sih, karena baru gabung aja di tahun 2020. Kenapa milih media? Kurang lebih nggak jauh beda sih sama teman-teman yang lain. Karena saya berkecimpung dan sekolah juga di multimedia kayak gitu-gitu. Karena saya pengen nyalurin, saya bisa dakwah dengan apa yang saya bisa gitu. Jadi makanya mencoba untuk gabung ke media Karib, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut sampai tahun ini. Keren. Tuh kan. Nah, sebenarnya bukan dia doang tangan. Gue nanggepinnya gue bingung nanggepinnya. Jadi Andi ini ya Pak dari sekolah tuh udah berada di dunia media lah, itu ya jurusan di sekolahnya kan di multimedia. Nah terus sama juga kayak Arik, akhirnya apa yang dia bisa kita dijalankan di dakwah gitu. Oke, next silakan Anissa. Aku Anissa, gabung di Karib itu baru banget sih di tahun 2022 ini. Cuman kenal Karib tuh udah dari 2020-an. Ada temen juga di situ, boleh sebut nama ya. Boleh. Ada Hadijah. Terus akhirnya baru dapat waktu yang pas nih buat gabung di Karib di tahun 2022. Kenapa milih media? Karena jujur dulu kerja itu sempat berkecimpung di dunia desain gitu. Jadi akhirnya memilih untuk masuk media. Gitu aja sih. Alasan lainnya sama-sama kayak yang lain kok. Nggak masalah. Oh, waktu sekolah berarti suka media ya? Tidak. Oh. Aku beda jurusan justru. Jadi masuk media itu kenapa media bisa desain itu
sebelumnya dari pekerjaan pekerjaan yang sekarang? Apa yang yang sebelum? Oh, otodidak dulu. sebelumnya. Oh, Seperti itu. gitu. Jadi dikembangkan di sini ya. Yap, dikembangkan Jadi- dan sekaligus buat sambil berdakwah lewat digital media sosial gitu, lewat desain gitu. Benar. Tepuk tangan. Gak mau gak ada jawabannya apa ya? Tepuk tangan aja udah. Oh, tuh tangan. Ya next, silakan Kak Yuli. Asik. Ini. Jangan Jangan digeser. digeser. Galak-galak. Yang tahu belum? Ya udah, jangan tahu. Ayo, Saya bisa ya. ya. Oke, bisa ya. Bismillah. Kalau saya masuk Karip itu dari tahun 2021. Itu awalnya kenapa masuk Karip? Itu ya awalnya karena tahu informasi dakwah-dakwah sih dari teman. Sebut nama juga nih. Iya, boleh. Dari Kak Ahyar sama sama Dipo. Oh, iya. Tahu Karip tuh, terus ya ternyata ada open recruitment kan. Ya udah. Awalnya tuh nggak milih media. Awalnya tuh milihnya syiar sama sosial. Oh, gitu. Nggak tahu kenapa masuk media. Wah, panjang nih. Oh, gitu. Panjang nih. Oh, Panjang nih. Sikat. Gitu ya. oh. Ya udahlah, intinya ya alhamdulillah aja sih waktu itu pas masuk media sempet mau protes juga sih sama panitianya, Oh, tapi berarti kan nih ya, media. awalnya kan nggak tahu ya, Sikat. kirain tuh di media tuh ya udah Enak Diki digoreng Diki. Goreng terus. Goreng terus. ya udah tuh. Waktu itu ketuanya tuh masih Kak Adam kan, Iya. tapi ya alhamdulillah sih Kak Adam ngasih wejangan yang baik ya, ibaratnya ya udah kalau misalkan ditempatin di media nih nggak apa-apa, sesuai kemampuannya apa, bisa apa, karena aku bisa nulis, terus ya hobi nulis-nulis juga, ya udah akhirnya dari situlah mulai aku jadi tim copywriternya media. Tapi beruntung kan apa namanya gabung media Alhamdulillah. daripada gabung divisi lain. Oh, Nggak gitu, oh tapi nggak ya, gitu. ya Berarti alhamdulillah di pikiran kenapa? Enggak kenapa-napa. ya beruntung sih alhamdulillah. Oh, Jadi bisa alhamdulillah. mengembangkan. Ya gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi beberapa temen di sini itu alasannya karena dia udah ada lah basicnya gitu, lalu dimasukin lalu mereka memilih media karena sudah ada basicnya dan dikembangkan di sini. Jadi komunitas itu gunanya nggak cuman ini ya guys ya, nggak cuman apa namanya apa yang kita punya terus ditaruh di sini gitu aja, enggak. Maksudnya dikembangin juga gitu. Komunitas itu adalah tempat berkembang. Jadi apa yang kita nggak bisa, apa yang kita cuma bisa segini nih. Nah di komunitas itu kita bisa coba-coba. Misal kalau misal kita cuma bisa desainnya cuma bisa kayak begini gitu. Nah di komunitas bisa kita coba, kita kembangin. Kira-kira bagus nggak ya desain kita dari yang segini sampai segini. Oh ternyata bagus nih. Akhirnya kan skill kita nambah gitu. Oke, next. Kalau bagi sendiri Ah, gimana? ya. Gimana Kan gua gimana? host, gimana sih? Masa harus nggak bisa, nggak boleh. Awalnya masuknya kapan? Oh jadi harus jawab nih ya. Harus. Oke, jadi gini. Jadi dulu awal masuk Karip itu tahun 2020. Dulu Iya dulu. lebih jauh ya. Iya, jauh banget. Jadi tahun 2020 masuk Karip itu dulu langsung milih media karena emang di sekolah juga sama jurusannya udah multimedia, terus habis itu apa namanya? Apa Apa? ayo Iya. Iya, terus habis itu pekerjaannya juga di bidang media juga, di fotografer, videografer gitu kan. Dulu terus habis itu ada apa namanya fenomena hijrah gitu kan. Akhirnya apa namanya ngelihat nih apa dulu kan fotonya tuh foto-foto model ya. Jadi dulu suka foto-foto model yang begitulah. Gitu. Akhirnya mikir kan di situ apa namanya nggak guna banget nih ini gua apa namanya bisanya cuman ngasilin dosa doang gitu kan. Akhirnya dulu di situ ada rumah hijrah tuh, ada rumah hijrah. Nah akhirnya masuk ke situ, ke rumah hijrah di bagian medianya gitu. Jadi mikir gitu kira-kira gimana ya supaya skill gua ini yang gua udah pelajarin di sekolah 3 tahun, terus udah pekerjaan gua juga udah sama juga di media gitu, gimana caranya bisa gua salurin untuk jadi pahala gitu, kayak gitu sih. Terus habis itu masuk rumah hijrah di bagian media juga, habis itu ngeliat
ngeliat ada sahabat karib ya. Sahabat karib tuh pas dulu alasannya kenapa mau masuk karib itu apa namanya? Orang dalam. Bukan dong, nggak ada orang dalam nih. Oh, nggak ada Meskipun orang nggak ada karib nih, nggak ada kadang tuh bukan pakai orang dalam. Oh, bukan. Jadi dulu tuh pengen ngelihat karib tuh apa namanya di Instagramnya kok gini-gini aja gitu, cuman ada flyer kayak gitu doang kan. Nah ada video, salah satu video, terus dilihat videonya kurang bagus, ini mas skill gue bisa nih sampai sini nih. Kayaknya itu kayak teaser Mabit akhir tahun mungkin ya, lupa, nggak tahu nggak ingat. Pokoknya videonya jelek dah. Jadi kayaknya gua harus benerin ini nih karib nih. Sayang maksudnya followernya udah banyak, terus yang undang-undangnya juga bagus-bagus. Dulu tuh ada siapa aja? Ustadz Handi Boni kan, terus ada iya Ustadz Salim Abdullah. Itu mah Ustadz Salim udah kesini-sini, kan dia udah masuk. Oh udah masuk ya? Ustadz itu bukan dari Sulaiman. Oh jadi Sulaiman. Kayak gitu-gitulah. Yang gitaris itu tuh Salon Seven. Oh iya, yang Salon Seven. Bukan dong, bukan ya. Iya ada dulu. Tapi ada lagi. Oh. Bedanya sopo? Kali aku. Salman. Iya. Ustaz Itu. ini Andi Boni. Ya. Tadi Udah disebutin tadi. Kayak ini ya ngantuk. Makanya jadi jadi gitu. kita kopinya. Sponsor. Ini kita syuting di Kita Kopinya ya guys ya. Ini kita syuting di Kita Kopinya nih. Kita Kopinya itu kafe. Nanti kayaknya dendanya di atas ini. Iya nanti ada di atas ini. Di sini. Udahlah nggak usah lah. Nggak usah ya? Kafe aja. Sponsor. Sponsor nanti ada muncul di sebelah sana nih. Iya pojok nih pojok. Pojok sini nih. Di sini berarti atas. Iya. Terus habis itu apa ya? Tadi nyampe mana ya ceritanya tuh? Sampai bisa videonya bikin. Nah iya akhirnya. Videonya jelek. Videonya jelek. Iya gitu. Enggak langsung menghina ya, ini yang bikin video nih. Kalau nonton belum langsung menghina. Ini mah kan intuisi gitu, intuisi sebagai seorang videografer profesional. Aduh ini jelek banget gitu. Gue bisa nih masuk ke sini nih gitu kan. Akhirnya gue masuk. Akhirnya saya masuk gitu. Terus sama aja hasilnya. Kalau misalnya bersahabat dengan Al-Quran boleh? Ya. Sampai tadi. Nah bisa dilihat bersahabat dengan Al-Quran, nah itu salah satunya, itu yang pertama. Habis itu ya udah akhirnya masuk, ya alhamdulillah sedikit benar lah. Gitu. Oke, next. Oke. Lanjut. Kira-kira nih ya dari teman-teman ya, apa sih selama ini kendala-kendala yang teman-teman ini yang apa namanya alamin gitu, yang teman-teman alamin kira-kira yang sampai frustasi waktu itu. Kira-kira apa? Silakan Jamal duluan. Frustasi. Fotografer. Iya. Kendala bikin frustasi. Kendala yang bikin Kalau frustasi. fotografer kayaknya apa ya? Kayaknya belum ada ya kalau fotografer. Berarti Paling kalau lancar. misalkan yang lain ya acara besar kayak Mabit tahun kemarin tuh 2022 tuh paling kayak kan suka bantuin di kayak streaming juga ya, streaming yang acara-acara besarnya kayak di bagian kameranya terus bagian fokusnya. Nah paling kadang kabelnya aja tuh kadang suka nggak masuk, paling kayak gitu aja sih, suka nggak masuk gambar atau segala macam. Paling gitu doang sih. Udah. Oke, terus. Oke. Jadi apa pertanyaannya yang bikin Kendala, frustasi? Kendala yang bikin frustasi ya. Pak, kalau aku kan karena di sekretaris juga, karena baru juga di sekretaris, surat-surat juga masih belum paham surat ini gitu. Apalagi ada yang namanya MOU juga ikut bantu ngurusin. Ini apa lagi yang bingung juga kan untuk memahami si MOU itu juga sulit gitu. Dari sekretaris gitu sih. Lalu kan aku fotografi juga. Aku kalau fotografi bisa dibilang sebenarnya megang kamera itu baru. Karena di situ megangnya HP, kamera HP, dan HP sih ada mode pro-nya kayak pengaturan ISO-nya, pengaturan apalagi di HP ya. Ada sih saturation yang macam-macam, tapi itu kan nggak sekompleks kayak di kamera kan. Ya itu juga masih waktu itu foto juga masih kurang pas. Suka dikoreksi juga sama Kak Jamal sama Kak Igi juga sebagai fotografer yang lebih lama dari saya, yang lebih udah bagus lah pokoknya karya-karyanya gitu, keren banget. Disanjung malah diem aja. Bener, kamu udah biasa gitu ya. Biasa. Malah lebih parah. Nggak sombong ya, nggak Pas sombong. foto lu bilangnya foto lu jelek banget gak gitu? Enggak. Iya.
Oke, next Kawas, kira-kira apa? Ya, kalau di live streaming ya kendalanya itu lebih sering di kenapa? Lanjut aja tadi kan. Ayo lanjut. Oh iya. Ya kalau di live streaming kendalanya lebih sering ke teknis sih. Lebih sering ke teknis jadi karena alat kita tuh terbatas dan apa ya? Alhamdulillah tapi yang tadinya nggak ada sama sekali terus pelan-pelan sampai sekarang sudah Punya cukup boya. apa? Oh, bukan ya? Punya Ya. boya sekarang. Dia punya boya sekarang. Nah, siap. Jadi Alhamdulillah ya. ya semoga bisa lebih profesional sih alat-alat itu. Amin. Jadi, Amin. jadi kita bisa handle acara-acara yang jauh lebih besar. Amin. Masuk donasi. Masuk donasi ini kalau mau ya temen Di atas dong, di atas yang di bawah. Jangan di atas sudah ada. Gitu. Bisa jadinya di atas. Ini ada rekening karir, Rekening karir ya. Iya di situ kalau mau donasi. Scan QR nggak kak? Scan QR. Ya pakai QR. Pakai QR. Gratis. Iya. Udah jangan banyak-banyak. Jadi dia Kalian capek. Ya. Coba Arik gimana Arik? Ya kalau aku sih sebenarnya ya gara-gara kalau kendala nggak ada ya, paling cuma ke Soalnya berubah kayak Ariel. pengembangan diri sih. Aku lebih kayak dulu kan emang aslinya introvert ya. Oh gitu. Lalu di dalam keramaian tuh pusing ya. Jadi kayak udah di rumah sendirian juga di chat nih grup rame nih pusing aku. Gimana cara komunikasinya aku gitu bingung. Jadi sampai sekarang emang aku salah satu orang yang udah dewasa tapi terlambat dalam berkembang di self developmentnya. Oh Gitu sih. Untuk kayak peralatan kendala tidak ada. Hanya diri sendiri seperti itu. Makanya Oke, next Andi. Kendala. Iya kendala. Gini baru lucu nih. berarti dia Kendala. udah nggak ada kendala. Kalau Berarti hidupnya lancar-lancar aja nih. Kalau kendala sih nggak ada ya. Waduh. Masya Allah. Nggak ada kendala yang gimana banget. Gimana banget. Itu paling ya. laptopnya ya. Ya. Kan udah sembuh laptop sekarang. Oh udah sembuh. Udah baik karena 2 kali nama ya katanya. ya 2 kali dibenerin di Dibenerin. media. Nggak ada sih, nggak ada kendala yang gimana banget. Semuanya masih bisa diatasin juga sih. Kayak gitu. Sip. Next, silakan Kak Anissa. Kendalanya terutama di desain kali ya. Ya, Lebih pertama deadline. iya betul sekali. Terus Yang kedua tuh nyari inspirasi kan kadang ada request warna ini. Jadi nyari inspirasinya tuh agak susah ya kalau lagi nggak mood gitu. Itu aja sih sebenarnya. biasanya kalau misalnya nyari inspirasi itu di mana Kak Anissa? Ya nyari aja di Google kalau nggak di IG lihat. Gitu. Kayaknya kalau di kamar mandi lebih enak nyari inspirasi. Kamar mandi nyari inspirasi. Iya sih kadang emang lebih halus gitu ya. Lepas gitu ya. Harus banget kamar mandi. Ada mejanya Harus gitu. banget sih kalau orang mandi. Itu aja sih. Oh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo. Oke, next. Udah. Kendala udah. Nggak ada yang dia bikin kendala sendiri. Bikin Cari masalah dong. Cari masalah dong. Bikin Maaf, bikin caption tuh panjang. Ntar potong. Jadi yang kendalanya dia. Sama dia. Aduh, tujuan banyak ya. Lanjut, Ya Allah. Tujuan. Kendalanya tuh kalau tiba-tiba flyernya rilis tiba-tiba gitu. Nggak diinfoin judulnya apa, atau tiba-tiba ada ganti judul. Nah itu harus mikir lagi tuh gimana bikin caption yang supaya kata-katanya tuh nyambung sama temanya. Biasanya kendalanya itu aja sih. Sama kalau ada acara-acara gede ya kayak kemarin SEA Games, terus Mabit, itu kan ternyata butuh banyak banget flyer lomba, flyer bazar. Nah itu tuh harus ya itulah. Sama kendalanya tuh kalau caption itu berurusan sama pihak luar. Kayak misalkan bazar nih, kita harus tahu kan rinciannya itu apa, berapa nominal HTM-nya, terus kayak stand-nya apa aja yang didapat. Nah kendala itu kadang di situ tuh follow up orangnya. Kadang kita udah hubungin si A, ternyata dioper ke si B, ternyata dioper lagi ke si C. Itu sih yang bikin kendala paling. Udah gitu captionnya kan isinya kan cerita ya. Iya, terus ya dapat Ya. revisi ya. Di situ. Tahukah kamu sebenarnya di masa ini gitu. Itu nggak ada
yang jawab yang nggak tahu. Iya. Orang mah kita jawab itu nanti Iya. besok kita jawab tuh. Nggak tahu. Gitu. Ya udah tahu saya gitu. Oke, nah jadi itu dia ya teman-teman ya, kendalanya tuh banyak banget ya. Dari tim media gitu. Ricky gimana Ricky? Kendalanya Ya, kendala gimana Jadi nih? Kak Ricky sendiri kendalanya apa nih? sendiri. Iya sendiri. Nah, kalau dari saya ya, kendalanya sih banyak ya. Kayak harus mastiin apa barang-barang teman-teman nih apa udah ada gitu. Misalnya kayak kalau mabit kan ini mabit kita kan pakai kamera gitu kan ya, kadang sewa, kadang pinjem juga ke ada teman kita Pak Imanto namanya. Ya makasih Pak Imanto. Terima kasih Pak Imanto. Iya dari kreasi nih. Kreasi, ya. Terus Tadi bentar. Bentar. nanti ada logonya kreasi ada di sini nih. Oh, gitu. Penting gitu. Iya. Nah, pop-up aja gitu muncul. Iya itu terus apalagi ya itu dia memastikan alat-alat yang ingin kita gunakan pada saat hari H, misal kayak mabit kan kita pakai kamera gitu kan. Terus gimana apa mikirin juga strategi buat upload flyer kayak gitu juga. Letaknya itu ya. Iya, tata letaknya kan kalau misalnya teman-teman lihat kan Instagram kita rapi kan warnanya. Guys. Ide siapa berarti itu? Iya, itu ide kita bareng-bareng. Oh, ide bareng-bareng ya. Oh, Iya. jawabannya aman ya. Iya, bareng-bareng kan. Oh, bareng-bareng ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kita memang sering bareng-bareng setuju dengan Iya, dia. kita sering bareng-bareng ya aja. Ya, banyak lah pokoknya yang namanya kendala itu sebenarnya itu biasa sih dalam dunia media ya, dari yang pernah aneh jalanin itu emang kayak gitu, pasti puyeng, nggak mungkin nggak, yang namanya kendala itu pasti ada kayak gitu. Oke, next, apakah kita harus membaca yang di Instagram? Waduh. Wah, gak usah. Wah, ada yang ditujukan ya untuk inisial. Gak usah. Emang pertanyaan ini dari mana semua? Kebetulan dari dia jawab. Ini kebetulan pertanyaannya dari dia, Teman-teman. dari dia. Pertanyaannya semua dari dia. Padahal kita tuh udah tahu semuanya Iya. pertanyaannya. Kita jawabannya. Iya begitu. Gitu ya. Oke, kita buka Instagram ya, teman-teman. Jadi kita kemarin bikin kuesioner. Visioner. Kuesioner. Dan yang menjawab cuma 2 orang. Ya, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama nih. Dari Kira-kira ini ya, ini buat semua, tenang aja Andi. Yang itu ada yang nitipin buat Andi. Ini buat semua jadinya, nggak buat Andi. AM, inisial AM. Gitu. komen aja di bawah ya. Oke, kira-kira nih buat teman-teman semua nih, kira-kira cara ngatur waktunya gimana sih? Kan teman-teman kan kerja juga, terus ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kerja doang, ada yang kuliah doang, gitu kan? Pasti kan ada pengaturan waktunya lah gitu. Gimana caranya buat teman-teman tuh apa namanya? Ada waktu buat karib gitu, buat berdakwah gitu. Kira-kira gimana pengaturan waktunya? Boleh Jamal duluan? Ya kalau Andi sih di sela-sela kesibukan. Ngasih. Kan pada jelas. Di salah-salah. Di sela-sela kesibukan. Karena kerja kan ada istirahat ya, kadang jam 12 gitu. Jam 9 kadang kan ada beberapa menit kayak 10 menit. Jadi usahain buat upload video gitu. Masya Allah. Kan di sosial media juga kan. Paling kayak gitu aja sih. Jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu mengganggu. Cuman kita kadang yang cuman kadang ngerasa nggak enak aja, kayak misalkan jadwal upload tuh misalkan jam 9 gitu. Nah sedangkan jam 9 tuh masih ada kayak waktu buat kerja gitu kan kadang. Nah paling kadang kayak gitu aja. Terus akhirnya Rizky upload sendiri. Karena udah diingetin di grup, ayo upload, ngetek tuh 3, Jamal, Arifin, terus Andi. Langsung, udahlah ada aja lah gitu. Karena jadi nggak enaknya kayak gitu aja sih paling. Iya. Oke lanjut next. Oke, Bang Arifin. Apa tadi pertanyaannya? Waktu. Mengatur waktu ya. Sebenarnya media mah kalau dibilang mengatur waktu mah
kita kerja pun kalau ada emang urusan tim media ya kita kerjain pada saat itu kalau misalnya emang senggang. Gitu sih. Paling yang lebih full itu di hari Ahad mungkin karena emang biasanya sentralnya Karp itu di Ahad, kita kajian, kita biasa ketemu yang lain, ya kita fullin waktu untuk seharian sih gitu. Jadi untuk weekday paling ya karena kita media ya kerjanya online sih. Kalau misalnya emang habis acara kita edit foto atau yang lain tim edit video gitu sih. Oke, next. Apa ya? Gimana ngatur waktunya? Ngatur waktunya gimana ya? Nggak ada yang diatur-atur banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya juga di kalau di yang saya rasain gitu ya tidak terlalu hektik lah gitu. Jadi kayak udah diatur sendiri, jadi nggak ada yang bentrok sih sebenarnya. Cuman emang kalau saya kan lebih banyak di live streaming atau di teknis di lapangan gitu. Jadi acaranya juga ya ketika weekend gitu, nggak ada yang pas jam kerja juga sih acaranya. Gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Nah, gimana Arif? Kalau aku ya, aku Saya. Diganti jadi aku. saya itu menyesuaikan dengan waktu. Biasanya kita lagi ada di weekend, kalau nggak ada libur kerja sih. Kalau lagi kuliah waktu itu juga lagi libur kuliah gitu sih. Atur waktu. Kalau atur waktu nggak ada yang harus diatur-atur banget. Kalaupun ada Terjawab. editing video, terus juga waktu itu sempat megang desain juga. Dikerjanya di malam. Kalau buat aktivitas organisasi kan di weekend, jadi nggak harus ngatur waktu yang gimana banget sih. Gitu. Oke, sip. Kejawab Untuk terjawab ya. Siapa namanya? Itu pertanyaan dari Instagram. Iya. Oke, silakan Anissa. Kalau aku sendiri untuk manage waktunya karena emang kerja juga, terus di off-nya itu kan di weekend. Cuman kalau ada tugas desain yang harus malam ini nih, jadi mau nggak mau cari waktu antara istirahat di luar makan siang atau nggak di ibadah asar, kalau nggak ya pas malam. Kayak gitu aja sih. Terus kalau ada yang mau bikin flyer gitu, sudah. Oke. Itu. Oke, next. Ayo Li, gimana? Kalau aku karena lebih di caption ya sama Iya. pola-pola, paling itu hektiknya kalau pas ada event-event aja sih. Kalau nggak ada event-event nih cuman kajian SMS luar biasa, itu paling kayak waktu dulu kan captionnya itu tuh udah sebulan tuh jauh-jauh hari tuh sebelum itu udah dibikin, jadi nanti pas mau share itu udah ada captionnya kayak gitu. Paling lumayan rumitnya kalau ada media partner atau itu. Paling malam sih itu juga. Oh gitu. Sip. Berarti mayoritas teman-teman udah pada bisa ngatur waktunya ya. Gua tuh harus jawab ya. Iya dong, kan bagian dari media. Kan ngurusin semua. Iya, Ngatur waktunya. semuanya. Ya kalau dari saya ya ngatur waktunya ya Gimana? nggak bisa diatur waktunya sih. Kerja juga kadang suka kerjain juga dari ini kan. Apa? Suka diam-diam gitu, misalkan lagi ngedit video kan di tempat kerja kan ngedit video juga kan. Nah, nanti terus habis itu ngedesain gitu kan. Terus kalau nonton? Gak bakal nonton, dia bukan orang ini. Oh iya. Kayuda. Hah? Oh iya ada Kayuda. Tapi ininya Kayuda nanti. Aduh. Nanti Enggak. Jadi kerjaan Karip itu dikerjain malam. Habis pulang kerja. Gitu. Habis pulang kerja maghrib Untuk negeri ya. Maghriban terus buka PC, bukan PC gitu. Kalau kerjaan Karip itu hampir setiap hari ya guys ya. Jadi makanya video YouTube lancar-lancar aja kan. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi ya hampir setiap hari lah, dari pagi kerja, malam ngurusin Karip gitu. Ngedit Malam video ya? kan. malam ya. Malam ya. Malam. Kalau yang siang-siang tuh cuma ngedesain doang. Dan ngedesain. Kalau ngedesain nggak ganggu ke pekerjaan enggak. Kalau desain nggak ganggu ke pekerjaan enggak. Tenang aja. Kerjaan aman kan? Bisa bikin tor gitu. Orang
video Thor. Dia Ada jangan petir, ada petir. nonton. Lawan gimana? Yuk, next yuk. Nonton tahu. Yuk, next. Oke, next. Makanya Oke, nih buat teman-teman nih ya, kira-kira momen paling berkesan gitu dari tim media Karib selama ini. Duh, suruh milih kan. Momen-momen paling berkesan kira-kira apa yang paling Di mana? wah Di ini media. nih mantep nih Di gitu. media apa di karya? Iya, di media dong. Di media. Yang paling berkesan. Silakan duluan. Kamu mikir dulu nih, dikasih waktu 2 menit nih. Gak lucu lagi. Lucu di situ. Momen berkesan. Berkesan semua sih. Asik. Ini nih jawaban terbaik nih. Ini Dapat tebak tangan lagi nih. Ini jawaban aman. Dan diambil ya gua tuh. random aja kan aja deh. Jawaban gitu. random, ayo siapa yang mau duluan deh? Yang udah Dia. duluan. Oh, tuh. Udah, iya. Berkesan, yang paling berkesan. Semuanya berkesan. Asik. Boleh dong kita Terutama kalau di mabit sih. Apalagi kalau jamaahnya banyak itu rame, itu paling berkesan mabit akhir tahun. Momen itu sih yang paling berkesan. Kan kebuli. Iya. Sultana. Wah, disebut Ki. Sponsor kita yang makan. Disebut ya. Waduh, itu udah termasuk. Ntar Tapi ada nih di tapi posisi kita- ini nih. Tapi kita makan setelah yang materi makan. Kita selesai. Dijelaskan. Itu kan berkah kan? Itu berkah. Itu kan berkah kan. Iya, Terus, gitu. next siapa lagi mau jawab? Siapa lagi yang udah punya? Ya, angkat tangan dong, Ari. Kalau aku Kamu gimana kamu? Berkesan. Kalau Oh enggak. Oh mungkin kalau Aki gitu. Kalau gue paling ya bener sih memang itu pas mabit. Kalau mabit itu emang seru banget sih. Acaranya juga full kan, kayak 2 hari lebih ya buat media mah. Betul. Jadi mungkin yang lain bisa lanjutin. Oh. Sama dia berdua. Ayo, siapa lagi yang punya berkesan yang paling berkesan? Jadi mungkin berkesan apa ya? Di media sih ya. Iya, di media. Di media karena aku baru sih di media baru setahun. Jadi ya wah, ntar kalau salah aja, ntar gue ditanya lagi. Oh, jawabannya dulu biar lama. Kalau untuk hal berkesan, ya setuju sih. Tadi yang jawaban 2 sebelumnya dari Andi sama Kak Arif itu untuk mabit memang itu yang paling seru sih kan. Rame, hektik, apalagi juga kajian-kajian biasa pun juga nggak kalah seru. Kayak waktu di awal Januari itu ada kajian barang masuk itu juga lumayan rame itu. Lalu juga kajian apa lagi yang rame ya? Konser lain. Poster Langit yang kajian Ustadz Anak Taki juga itu lumayan hektik sih, kita rame juga sama yang tahun ini ada 3 event besar ya kalau untuk di media yang media jalan tahun ini ya, sama terakhir kemarin baru banget kemarin tuh yang Muslim Games itu juga kita sana kesini kita ada beberapa tempat yang harus kita fotoin gitu, itu harus dirangkum, juga banyak sponsor juga kita harus kejar sponsor gitu. Mantap sih untuk acara-acara besar sih gitu. Durasi. Oke. Parah. Next. Ayo. Jamal, ada. Ada Ya, apa? hal paling berkesan. Wah, niger. Enggak kan belum terakhir. Biasanya kalau yang terakhir. Oh, yang terakhir. Makanya kan ngomong terakhir. Oh, iya. Itu makanya itu lucu biasanya lucu biasanya sikit terakhir. Hal yang paling berkesan ya. Kalau paling berkesan banget kayaknya kemarin pas musim games ya. Karena kan 2 hari benar-benar 2 hari full ya. 2 hari full tuh dari hari Jumatnya juga kita udah mulai kerja kan. Jumat Udah malam mulai lagi. iya makanya. Nah, terus kenapa musim games kemarin? Karena kan kita tidur aja masih mikirin gue pribadi ya. Tidur aja masih kadang mikirin aduh besok langsung ke ini nih, ke habis kerja nih langsung ke ke musim games ini nih gitu. Jadi kayak terus kepikiran tuh sampai pas hari Seninnya aja masih kayak belum move on gitu. Serius. Jadi walaupun nggak maksimal ya, maksudnya walaupun gue pribadi nggak maksimal buat ngerjain itu gitu, tapi itu sih paling berkesan sih maksudnya. Karena ada mabitnya juga, ada gamesnya juga gitu kan. Paling itu sih. Hype-nya berasa ya. Iya. Paling itu. Ada gue juga soalnya.
Iya, ada Mas Andi dan semuanya. dan semuanya. Ya, next. Next. Sebelah Ada? dua. Ya, Awas. Abbas mau terakhir kayaknya. Beban. Kalau paling berkesan apa ya selama khususnya selama 4 tahun sih. Selama 4 tahun ini, jadi kalau dari saya paling berkesan itu ketika ngumpul kayak gini sebenarnya. Karena tim media tuh ngumpulnya paling sering tuh di grup WA gitu kan. Emang hampir setiap hari koordinasi gitu, tapi jarang banget ada waktu buat bareng-bareng gitu. Jadi yang paling berkesan tuh biasanya ketika kita foto-foto bareng di setiap tahunnya gitu. Jadi ada momen-momen bareng-barengnya gitu. Kalau di teknis atau di ketika event itu paling nggak terlupakan ketika media nggak dikasih makan. Udah paling Itu sih, jadi apa ya? Itu kapan tuh, Kak? Kayaknya emang mungkin yang di luar gitu kerja kerasnya sampai habis gitu kan makanannya gitu. Jadi Kerja keras sampai makanan habis ya. jadi kita jadi sampai agak terlupakan lah gitu. Ya Allah. Cuman alhamdulillah kalau sekarang udah jadi ya cukup menjadi prioritas lah. Musim-musim gimana? Karena komplainnya cukup keras gitu kan. Makanan gitu di grup kan. Gitu sih. Mungkin itu aja kali ya. Karena juga ada ralat ya. Kalau di ralat keren nih, kalau di ralat. Seru nih. Bisa dilawan. Biasanya ada yang seru. Ini part 2 nih berarti. Udah. Gimana ralatnya gimana? Gimana? Oh jadi. Kok jadi? Takut ya? Ya. Ayo, silakan. Takut lagi. Karena berdua. Silakan. Boleh. Salah satu. Apa ya? Ini aku dulu deh. Ya, kamu dulu deh. Ya Allah. Paling Ini biasa cewek begini nih guys. Ini kalau bisa teleponan ya, kamu duluan yang matiin, ini kamu duluan. enggak lah gitu, kita nggak gitu. Oh nggak gitu. Itu Belum. Itu Iki sama siapa? Hah? Itu Iki sama siapa gitu? Ah, udah ada lah. Iya. Itu mah. Ayo atau? Oke, pengalaman yang paling berkesan kalau event sih yang bareng Mas Ut sama yang konser langit sama kemarin Muslim Games. Terus kalau buat di luar itu sih paling kayak foto di Vis kemarin tuh yang di studio Oh, Yang di kabupaten. iya. Oh, itu nggak disebut. Waduh, nggak disebut. yang di kabupaten. Biarin aja lah, emang dia bayar. Masa berapa lagi? Apa sih? Ya, Enggak ada. Itu yang jauh. Bukan, itu kan lu. Itu nggak disebut. Oh nggak disebut. Oh ya udah, jangan disebut. perjalanannya soalnya ada Oh iya benar. bisa Banyak Kan kita nggak nyebutin. Pulangnya banjir. Iya. Sepatu penuh air. Iya. Air. Emang perjalanan ke kabupaten yang perlu perjuangan ya. Mana jalan jadi ngomongin situ ya. Distract. Sorry. Emang jauh sih ya. Kita yang biasanya ke BC ya. Iya. Jalan lanjut. Coba ke daerah lain. Next. Oke, lanjut. Belum habis kan? Oh, udah. Apa ya yang paling berkesan? Iya. Nggak ada sih, Rizky semuanya dulu, sama Rizky sih. dulu. Kayak gitu deh. Ya gue mau terakhir pan. Apa ya yang paling berkesan? Ya itu sih. Ya pas mabit sih paling pas acara-acara terus kajian akwat ya. Jadi kameramen ya. Konten. Kamera Lain foto profil. Iya, betul. Berkesannya tuh kayak ya karena di situ kayak dikasih tantangan aja gitu sama kalian kan. Dikasih ajaran ilmu baru. Bisa operatorin kamera gede yang tadinya kita cuman kayak kamera gede mah cuman play doang nih dikirain gitu kan. Ternyata setelah udah beberapa kali event diajarin sama Kak Andi, Kak Jamal ya, itu ternyata lumayan juga gitu ya. Pantesan aja tuh kameramen tuh ternyata harus fokus kayak gitu karena banyak banget yang harus dia muterin inilah terus buat fokusnya lah kayak gitu sih. Selebihnya ya obrolan di grup sih kadang pagi-pagi kalau receh ya itu lucu sih. Makasih Kak Jamal. Makasih Kak Jamal. Ini bahasan Muslim Game kemarin di bawah ya. Cuma tinggal play doang, play. Taunya banyak, nah lagi diajarinnya banyak. Orang udah cuma tinggal suruh pencet doang. Dia diajarinnya dari awal. Yang mau tinggal play dia pakai kecindir. Dia ngomongin, Kak, mencet apa? Enggak, cuma itu aja, play doang, oke.
Pas Kak Jamal katanya pencet play doang. Belum, nyalain dulu kameranya. Gimana gini dulu. Ntar dulu belum. Udah nih play doang. Belum, ini dulu fokusnya. Udah nih. Terus kalau mau turunin udah play aja. Belum. Yang ngajarin gemes ya. Kan gue bilang, play aja udah. Lu ngajarin sampai ke sono-sono sih. Nah, kalau nggak fokus gimana? Play doang. Kayak autofokus udah ada. Oke. Jadi gitu ya kesan-pesannya ya teman-teman ya. Dari saya sih kesannya sih banyak ya, hampir semua lah kayaknya mah. Kalau kesannya mah banyak lah kesannya, kayak mabit, terus ya kayak kumpul-kumpul gitu, terus ada acara event-event besar gitu. Sebenarnya kayak kalau misalnya ada acara event-event gitu, kita kan ribet-ribet ya ngurusin media tuh pada saat hari H dan sebelum hari H ya, karena kan kita emang ada pre-production, pasca production itu tuh semua kita jalanin kan. Nah kadang suka terasa puas, terbayar gitu ngelihat hasil dari teman-teman yang bagus gitu. Itulah kesan-kesannya ya, mungkin karena emang hobinya di media, terus habis itu ada emang udah lama berkecimpung di media juga kali ya, jadi ngerasanya tuh seneng aja gitu ngejalaninnya gitu, jadi ikhlas gitu kan ngejalaninnya, enggak beban kayak gitu, walaupun emang beban dikit sih beban. Oh gitu. Iya. Ada beban ya? Oh, kita beban. Ada dikit. Oh, tetap ya? Oh. Iya dikit. Oh, dikit. Dikit semangat. Segini. Dikit semangat. Ya segini. Ya gitulah. Ya itulah kesannya banyak lah di media Karib ini dari tahun 2020 ya. Ya itulah. Ya mungkin untuk hari ini itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk 1 tahunnya ini ya teman-teman ya. Tepuk tangan. Ya terima kasih buat 1 tahunnya ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama ini. Terima kasih Pak Ketum. Ya, Ibu Kor. maaf. Terima kasih. Ibu kos. Yang mau lanjut. Ibu kos. Lu kira ibu kos. Ya gitulah. Mohon maaf jika selalu mengikuti ego aneh gitu kan ya selama setahun ini kayak gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih udah menonton. Jadi inilah media Karib ya teman-teman. Nggak seru ya, ya. Ya, Nggak seru ya. Besok kan nontonnya pasti ada Karib yang nonton. Ya jadi Makasih, begitulah. Terima kasih dah teman-teman dah nonton konten ini. Walaupun emang gak ada gunanya juga buat teman-teman nih, kita cuma mau pamer doang. Itu ada pizza di bawah, ada pizza gitu kan. Cuman nggak mau dimasukin karena sombong. Bisi sombong. Mas Antar logonya ada pizza. Iya kan nggak bayar ya, kita kan beli dewek. Iya gitu. Jadi nggak ada tuh Pizza Hut gitu. Iya. Pizza limo 1 meter. Nggak ada. Iya, nggak ada. Gas ya? Apa? 5 pizza? Iya. Harus sponsor. Asem 5 pizza. Limo soalnya. Limo. Jeruk limo. Jeruk limo. Dia mau udah habis berapa potong? Jeruk limo. Jeruk limo. Dia nggak masuk. Yo, Pak Yo. Tapi emang kan limo tuh aslinya dari bahasa Jawa kan. Ya udah. Limo. Iya, Terus kok 1 meter? Kan 5 kok 1 meter? Iya nggak tahu. Tanya dah orang Pizza Hut dah. Bawah. Dibantu. Ya itu aja. Terima kasih teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe Karib Official. Terus jangan lupa follow @sahabat.karib di Instagram. Oke? Slogan media enggak? Hah? Slogan media. Oh iya, slogan media. Ayo, kerja. Oh dia bocor. Ayo, slogan media Yuk, media kerja. Kerja. Bagus. Kalau udah ada yang make. Bapak Jokowi yang pakai. Iya, ntar kita bikin Red Bull lagi. Working gitu loh. Sama aja dong.
Apa tuh? Working taking action. Gawe. Gitu aja. Media kerja lillah kita ala gitu. Boleh, ayo. Media kerja lillah. Play this song, just sing along.